Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat, bahagia dan sukacita, dan menjadi bagian kehidupan kita untuk senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Berjumpa dengan saya melalui renungan harian dalam edisi Kamis 14 Mei 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami senantiasa merasakan kasih setiamu, berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau Allah selalu ada di tengah kehidupan kami. Dan kembali kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Semoga Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan kita firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita akan renungkan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sakit menimpa, sesal terlambat. Itulah kira-kira pepatah yang cocok dikenakan kepada Tuhan dalam pembacaan kita ini. Ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara-saudara, bukankah Tuhan itu sempurna? Lalu mengapa Ia menyesal? Tuhan menyesal bukan karena Ia telah menciptakan manusia di dunia ini, tapi yang Ia sesali adalah tindakan manusia yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan apa itu? Tindakan kawin campur. Anak-anak Allah tidak lagi mengindahkan kekudusan Tuhan, tetapi hanya menuruti keinginannya untuk mengawini perempuan-perempuan cantik dalam ayat 2 pembacaan kita.
Nah, hal ini mengakibatkan Tuhan ingin mengembalikan kebaikan yang semula saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Nah, apakah semua akan dihapuskan dari muka bumi? Ternyata tidak. Ada seorang yang bernama Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan untuk tetap hidup. Ketika Tuhan mengizinkan banyak hal untuk kita nikmati, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kadangkala kita lupa akan apa tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan menciptakan kita bukan karena kebetulan, tetapi hanya karena anugerahnya kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menciptakan kita dengan punya tujuan yang mulia. Dan di tengah kehidupan yang serba instan saat ini, godaan untuk bersenang-senang seringkali melewati batas yang sewajarnya sehingga kadang membuat kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita untuk memuliakannya. Perlu kita ingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Hidup kita berada di dalam otoritasnya. Karena itu berbaliklah dari jalan hidup yang tidak berkenan di hadapannya, supaya pengasihan dan berkat-Nya tetap berada di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang didapati setia dan taat kepadanya, maka kepadanya Tuhan menyediakan berkat-Nya yang indah untuk diterima. Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa kehidupan kita dan pengharapan kita di dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang sudah menciptakan kami begitu baik dan mulia. Segala sesuatu Engkau ciptakan baik, dan kami pun menyadari ya Tuhan, bahwa keberadaan kami di tengah dunia ini karena Tuhan punya tujuan yang indah untuk hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan dengan segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dalam doa kami bersama saat ini, hamba berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan dalam Jemaat Bukit Zaitun Bontang secara khusus. Semoga mereka selalu berada di dalam kesehatan yang baik, keadaan yang baik. Tuhan kiranya menyatakan sukacita di tengah-tengah keluarga masing-masing, dalam kehidupan secara pribadi. Tuhan yang mengaturnya. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk setiap pekerjaan atau karya ataupun usaha, apapun yang dikerjakan, Tuhan berkenan. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dan berikan kekuatan iman. Semoga mereka menghadapi semua ujian iman ini dengan penuh pertolongan Tuhan, yang bersyukur oleh karena berkat dan banyak hal dalam hidup mereka. Tuhan ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan melalui kehidupan yang baik dan benar. Hamba berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan yang ada dirawat di rumah sakit karena terpapar virus COVID-19. Bangkitkan semangat mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Beri kesembuhan dan kepulihan. Dan biarlah juga Tuhan Engkau memberkati tim medis, sukarelawan yang bekerja di rumah sakit. Dalam bakti mereka, dalam karya mereka, Tuhan pun akan memberkati mereka dan melindungi mereka.
sehingga mereka melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga akan menjaga dan melindungi mereka dalam mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Pulihkanlah bangsa dan negara kami Tuhan. Kerinduan setiap umat Tuhan pada saat ini. Semoga Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Bapa di dalam sorga, berkati kami hari ini Tuhan, di dalam setiap karya dan kegiatan yang kami lakukan. Semoga berkenan di hadapan-Mu. Ini syukur kami Tuhan. Ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan harian kita pada saat ini dan doa bersama. Semoga hidup kita pada hari ini senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala karya yang kita lakukan dalam hidup kita. Sampai jumpa untuk hari esok. Tuhan memberkati dan salam sehat selalu. Shalom. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang